Salve. Kita semua pasti pernah mendengar kisah tentang Kain dan Habel. Setelah Kain membunuh Habel, dia mengasingkan diri dan dia kawin dengan seorang perempuan. Nah, di sini pertanyaannya adalah dari mana perempuan ini? Mari kita lihat dari Alkitab. Dalam Alkitab, anak-anak Adam dan Hawa kita kenal Kain, Habel, dan setelah Habel dibunuh, lahirlah Set untuk menggantikan Habel. 3 ini adalah laki-laki semua. Tetapi apakah benar anak-anak Adam dan Hawa adalah cowok semua? Kita lihat kitab Kejadian bab 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Mari kita renungkan sejenak kalimat dari perempuan ini yang adalah Hawa. Mengapa Hawa mengatakan kalimat tadi? "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Ini menunjukkan bahwa Adam dan Hawa sebenarnya seperti merindukan seorang anak laki-laki, dan akhirnya lahirlah Kain. Maka Hawa bersukacita dan mengatakan ini, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Jadi kemungkinannya sebelum Kain dan Habel terlahir sudah ada anak-anak sebelumnya perempuan, tetapi tidak dituliskan. Nah, apakah benar Adam dan Hawa punya anak laki-laki dan perempuan? Kita bisa lihat di kitab Kejadian bab 5 ayat 1-5. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ini bukti, saudara-saudaraku, bahwa ternyata Adam dan Hawa punya anak laki-laki dan perempuan. Dan penyampaian di dalam Alkitab ini tidak harus sesuai dengan urutan-urutannya. Maka tadi di dalam bab 5 ayat 1-5 hanya disebutkan Set. Di mana Kain dan Habel? Kok tidak ada? Ini membuktikan bahwa para penulis zaman dulu hanya menuliskan apa yang sekiranya penting bagi mereka. Lalu apa yang penting bagi mereka? Yaitu sejarah karya keselamatan. Dalam kitab Kejadian bab 4 ayat 25 diceritakan tentang kelahiran Set. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, "Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya." Kita tahu Habel. Habel dibunuh Kain karena Habel mempersembahkan kurban yang berkenan pada Tuhan. Persembahan Habel yang berkenan ini menunjuk pada persembahan Kristus yang sempurna. Kalau kita baca Injil Lukas bab 3 ayat 23-38 tentang silsilah Tuhan Yesus, maka di sana ketemu antara Habel dan Tuhan Yesus. Dikatakan silsilah Tuhan Yesus ya, sini anak ini sampai nanti anak Set, anak Adam, anak Allah. Ini adalah silsilah Tuhan Yesus secara manusiawi untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan dari Taurat. Sekarang jelas ya, Alkitab sudah memberikan jawabannya. Istri Kain dari mereka sendiri. Lalu kita bertanya, loh berarti incest dong? Ya kita harus mengerti bahwa ini adalah zaman dulu.
Dari satu pasang bisa menjadi banyak. Bagaimana kalau tidak? Ya, kita harus menerima masa lalu dan kita harus hidup dalam budi pekerti zaman sekarang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.